Selamat siang, Pak Fajar. Selamat siang, Bu Nanda. Kok kayaknya terlihat lesu, banyak pikiran, ada apa, Pak? Iya, Bu, ini aduh, saya pusing dengan anak-anak saya di kelas 6A ini loh, Bu. Lah pripun, ada apa lagi ini kelas 6A ini? Nah, kemarin itu tetangga sekolah kita, salah satu warga itu kan mencari saya, Bu. Terus kemudian menyampaikan bahwa ada anak-anak yang bermain di rel kereta api gitu, Bu. Ada kurang lebih sekitar 5 orang gitu. Nah, kok sampai 5 anak itu tadi mainan di area rel kereta api itu mereka sedang apa, Pak Fajar? Nah, setelah saya dihubungi dari warga, saya kan terus memastikan ke sana, Bu. Saya datang ke rel kereta api itu, kemudian saya panggil mereka atau saya ajak ke sekolah lagi. Nah, kemudian saya tanya, kenapa kalian bermain di rel kereta api sambil menunggu mama, sambil menunggu papa yang jemput? Mereka telat jemputnya karena kerja gitu, Bu. Oke. Dan kejadian itu sudah berlangsung berapa kali, Pak? Anak-anak main ke rel kereta api itu. Nah, kemarin ada 5 orang. Nah, kemudian kan saya ajak ke sekolah, kemudian saya nasihati, saya beri pemahaman. Kok hari ini terulang lagi, Bu? Makanya saya pusing, terulang lagi. Dengan orangnya anak yang sama. Iya, gitu, Bu. Oke, berarti mereka memang pulang sekolah dengan sadar ya, artinya mereka mainan di sana karena sambil menunggu orang tua mereka menjemput. Nah, orang tua mereka itu kok bisa sampai terlambat itu kenapa, Pak? Nah, kata anak-anak yang kemarin saya tanya itu, mereka karena bekerja adalah ada jam tambahan katanya dalam bekerja. Nah, sehingga jemputnya telat gitu. Dan orang tua pun tidak konfirmasi ke Pak Fajar kalau jemputnya terlambat, begitu nitip anak-anak dulu, begitu tidak berarti ya? Iya, berarti memang nggak WA saya, makanya kan saya jadi nggak tahu, Bu, kalau anak-anak ini dijemput telat. Nah, kalau mereka misalnya orang tuanya WA saya dulu, pasti akan saya kasih tahu mereka bahwa orang tuamu akan jemputnya telat. Nah, yang dikasih tahu cuma anaknya juga nggak bilang ke saya. Kayak anak-anak nggak bilang ke Pak Fajar gitu ya. Jadi mereka di sana cuman mainan aja, jalan-jalan gitu di sekitar rel kereta api itu ya, Pak. Kalau yang kemarin saya lihat itu kan mereka ya cuma mondar-mandir di situ, kemudian nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol cuma di situ. Kayak gitu sih kalau ketika saya temui mereka gitu. Tapi kan perasaan Pak Fajar tetap saja kalau mereka hanya jalan-jalan atau bermain di situ tetap ada rasa was-was ya, Pak, di pikiran Pak Fajar yang membuat tidak tenang itu. Karena kan apalagi yang kemarin tuh beberapa hari yang lalu saya lihat berita di televisi ada beberapa orang yang tersambar kereta itu. Waduh, saya makin ini anak-anakku, aku bilang gitu. Gitu khawatirnya jadi luar biasa itu. Betul. Nah, ketika anak-anak itu keluar dari gerbang sekolah, itu apakah Pak Satpam melihat atau tidak, Pak? Nah, itu, Bu, yang juga jadi pertanyaan saya lah. Kok kenapa Satpam nggak menegur gitu ya? Nah, tapi ketika saya memang keluar itu, saya lihat memang Satpam kita tuh malah ngobrol, Bu. Jadi kan mereka setelah selesai siang, mereka mengatur lalu lintas pulang anak sekolah. Anak-anak kita pulang jemput orang tua itu kan mereka ngatur lalu lintas ya, Satpam kita kan ada 2. Nah, setelah selesai mereka mungkin karena panas terus istirahat sambil minum lah, itu ngobrol mereka di situ, nggak fokus juga untuk membantu pengawasan kepada anak-anak. Nah, oh iya betul, itu mungkin
salah satu hal yang menyebabkan anak-anak bisa bebas keluar ya, karena lengahnya pengawasan Pak Satpam pada saat itu. Dan Pak Satpam juga mungkin merasa tugas beliau sudah selesai karena anak-anak dan jalanan sudah sepi, sudah tidak terlihat kembali ya anak-anak yang belum dijemput. Padahal ternyata masih tersisa 5 anak yang ada di rel kereta, di sekitar rel kereta api. Iya, prediksi saya loh Bu, apa namanya? Ya mungkin mereka juga tidak begitu memperhatikan, ya dipikirnya ketika mereka keluar itu ya ini sudah jam sekolah, dipikirnya ya mereka mau pulang mungkin loh, prediksi saya loh. Bapak security, karena saya belum ketemu secara langsung dengan security kita. Nah, Pak Fajar, apa yang sudah dilakukan Pak Fajar ke anak-anak ini? Sudah melakukan pemanggilan ya, sudah memberikan peneguran langsung kepada anak-anak. Nah, apa yang dilakukan Pak Fajar? Apakah sudah melakukan dialog, diskusi dengan segitiga restitusi begitu Pak? Nah, kemarin itu di yang hari pertama saya sudah menerapkan Bu, pakai segitiga restitusi itu ya. Terus di hari yang kedua ya, karena memang masih dilakukan lagi, saya lakukan lagi pakai segitiga restitusi yang kita sudah dapatkan itu. Kemudian nah dari segitiga restitusi itu yang sudah saya lakukan, ternyata anak-anak kita itu belum mendapatkan kesadaran tentang apa yang sudah dilakukan ya, apa yang sudah dilakukan itu mereka masih belum, buktinya itu kan mengulang dari hari pertama kemudian hari kedua. Nah ini nanti kan saya akan komunikasikan lagi nanti supaya tidak terjadi lagi gitu. Berarti kalau Pak Fajar sudah melakukan segitiga restitusi dan mereka belum tumbuh kesadaran dirinya terhadap anak-anak ini, mungkin pendekatannya bisa sambil atau ditambahkan video-video juga Pak, video-video terkait berita-berita terkini tentang bahayanya bermain di sekitar rel kereta api yang kemarin sudah merenggut 4 nyawa manusia begitu ya Pak ya. Jadi bisa ditambahkan video seperti itu sehingga tumbuh kesadaran diri dalam diri anak-anak Pak. Ya siap Bu, siap. Nanti setelah ini nanti saya akan komunikasi lagi dengan anak-anak, pendekatan lagi pada anak-anak, saya lakukan segitiga restitusi juga dengan menambahkan tadi video-video supaya mereka semakin paham dan sadar akan bahayanya bermain di kereta api gitu. Nah, setelah itu kira-kira apa yang akan Pak Fajar lakukan setelah melakukan pendekatan atau dialog intern kepada anak-anak? Setelah itu Pak Fajar akan melakukan apa tindakan selanjutnya Pak? Nah, nanti kan setelah yang pertama, yang utama adalah kan mengkondisikan anak-anak dulu ya Bu ya. Nanti saya akan tetap semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman mereka, dialog secara intens pada mereka supaya mereka tumbuh kesadaran gitu ya. Nah kemudian saya akan melakukan pemanggilan orang tua dari kelima anak ini, dan juga akan komunikasi dengan mereka dan juga memberi juga pemahaman kepada mereka dan juga meminta kepada orang tua untuk pendampingan yang lebih itu. Kemudian kalau misalnya menjemputnya telat, bisa menginformasikan kepada wali kelas, pada saya itu. Terus kemudian diupayakan ya jangan sampai jemputnya telat supaya anak-anak itu bisa tepat waktu jemputnya sehingga tidak bermain seperti yang kemarin ini, main di rel kereta api. Nah kemudian nanti setelah kepada orang tua, saya juga akan berkomunikasi nanti kepada kepala sekolah. Saya akan laporkan peristiwa ini kepada kepala sekolah terkait dengan peristiwa yang dialami anak-anak kita. Nah salah satunya nanti terkait dengan tadi security yang masih teledor ya, teledor dalam proses pengawasan terhadap anak kita. Itu nanti kan wewenangnya dari kepala sekolah, misalnya kalau ada perlu yang dibenahi, perlu ditegur seperti itu yang nanti perlu dilakukan. Terus yang terakhir nanti dengan kepala sekolah saya akan meminta untuk tidak lanjutnya itu mensosialisasikan pada seluruh
anak-anak di sekolah kita, Bu, supaya ya anak-anak yang lainnya juga tidak meniru bahwa bermain di rel kereta api itu kurang baik, ya tidak baik dan membahayakan. Maka perlu disosialisasikan dari anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6, nah, supaya mereka juga tumbuh kesadaran, tanggung jawab, disiplin, tertib di dalam mereka di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu sih, Bu, yang mungkin bisa melakukan. Saya setuju sekali solusi yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh Pak Fajar nanti ya Pak, terutama kaitannya dengan sekolah. Pak Fajar tetap harus melapor kepada sekolah karena memang meskipun anak-anak itu bermain sudah di luar jam sekolah tetapi masih di area sekolah, itu masih menjadi tanggung jawab kita. Jadi nanti segera Pak Fajar untuk menghadap ke kepala sekolah begitu, untuk nanti bagaimana sekolah menyikapi terhadap keamanan sekolah kaitannya dengan security kita. Dan saya setuju juga ketika Pak Fajar ingin berkomunikasi dan menyampaikan ini kepada orang tua, Pak, karena kita tahu bahwa kadang orang tua kurang maksudnya harus tetap meningkatkan rasa tanggung jawab mereka ya Pak, untuk kaitan dengan penjemputan supaya lebih tepat waktu, dan juga kita nge-warning anak-anak supaya kalau dijemputnya terlambat bisa laporan ke kita sebagai guru gitu nggih, karena mungkin nggak hanya Pak Fajar saja, ini juga buat saya pribadi juga, kalau anak-anak bermain di area yang membahayakan kan kita khawatir nggih Pak. Dan supaya kejadian ini cukup berhenti di 5 anak-anaknya Pak Fajar saja, jangan sampai anaknya bertambah banyak yang main di rel kereta api, Pak Fajar. Oke. Ya, nanti Pak Fajar segera menghadap ke kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti kasus ini, Pak Fajar. Ya, Bu, nanti secepatnya, karena ini kan memang hal yang harus segera dilaksanakan supaya anak-anak yang lain juga tidak mengikuti tetap nanti seperti yang tadi saya sampaikan, nanti akan segera secepatnya akan saya lakukan supaya anak-anak tetap semangat, tetap aman dan nyaman belajar di sekolah tanpa rasa bahaya. Gitu ya Pak? Iya Bu. Sudah plong belum ini Pak? Terima kasih Bu Nanda, ini dari pikiran saya ini tadi sepertinya buntut gitu ya. Sudah ada solusi ini, nanti segera dijalankan saja, semoga semuanya cepat selesai begitu Pak. Semoga anak-anak kita tetap aman, kita mengajar juga bisa aman dan tenang gitu Pak. Tetap semangat ya Pak Fajar. Iya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Saya lanjut tugas yang lain dulu ya. Terima kasih Bu Nanda. Iya Pak.